Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama'a surujad dunya wa masabihal akhirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul ghaibi wasyahadah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزة والكرامة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الشفاعة والوسيلة وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian barataan, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian semuanya. Hadirin hadirat sekalian yang ulun hormati, yang ulun muliakan, para pecinta Rasulullah, pecinta abah guru sekumpul, mudah-mudahan sabarataan di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di sini untuk mengenang seorang wali yang mendapatkan makom yang sangat tinggi di hadapan Tuhannya. Seorang wali yang membuat benua kita menjadi tenar di mana-mana. Seorang wali yang kemasyhurannya dikenal di seluruh penjuru dunia, yakni yang mulia abah guru sekumpul. Kita bersyukur di Kalimantan Selatan ini Allah anugerahi banyak wali-wali. Ini merupakan nikmat yang Allah titipkan lawan kita sabarataan. Apalagi pian di daerah negara sini banyak benar wali-wali. Jadi bahari itu bila ulun mairid ziarahan ke negara sini, satu matbis tu singgah, bebaya tak buat singgah pulang. Bebaya tak buat singgah, bebaya tak buat singgah. Kenapa? Kebanyakan kubah nani singgahi. Ini Masya Allah orang negara ini luar biasa. Banyak orang-orang yang ahlul karamah, orang-orang mulia yang Masya Allah luar biasa. Itu hadiah kesembuhan pian di sini. Disyukuri Allah menitipi walinya di Banua, tempat tawassul gesan bubuhan kita di Parak sini. Jangan sampai orang Parak kada maherani lawan wali nang Parak. Ya kadang-kadang kayak itu terdahulu orang jauh mau ambil berkat nang Parak aja tapi tahu-tahu. Nang Parak ini modelnya kayak melihat punggur, tiap punggur diitihi. Orang jauh maka melihat buah sing labatan, umajurang tuh buahnya masak di situ. Adanya tiap batang diitihi. Ini sunnatullah. Tapi mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini paham akan makna titipan Allah di sini. Insyaallah semuanya nang di sini ahli ziarah. Orang-orang nang katuju mau ambil berkat insyaallah. Nah syukur kita di Kalsel diantaranya dititipi wali yang sangat masyhur, dikenal di penjuru dunia. Ya Allah, abah guru kewaliannya dikenal di mana-mana. Nah akan tetapi yang kita kaji daripada perjalanan hidupnya abah guru, jangan kita maitihi suksesnya Sidin haja. Nang kita kaji itu kayak apa Sidin mencapai kesuksesan. Itu nang kita kaji. Man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiq. Siapa nang maitihi bidayahnya, pamulaan perjalanan seseorang mendapatkan jalan sampai wasil ilallah, diitihi, dikaji bujur-bujur, ini orang nang kawa mendapatkan makom siddiq. Kawa menuruti kayak Sidin. Itu nang kita kaji kayak apa akhlaknya abah guru, kayak apa sabarnya Sidin, kayak apa ujian yang diterima Sidin, sabarnya Sidin menerima itu kayak apa. Ini penting kita mengaji. Jangan sampai kita hanya mendengar karomat Sidin, kesaktian Sidin, khawarikul adat Sidin. Jangan itu aja, itu penting juga. Tapi yang lebih penting lagi kita mengaji kayak apa akhlak Sidin. Ya abah guru tuh akhlaknya persis yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misal ahsin ila man asa'a ilaik,
berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Itu diamalkan oleh beliau. Abah Guru mengamalkan hal demikian. Dicaci maki orang, disambati orang, difitnah orang, diterima beliau dengan lapang dada. Pernah suatu hari beliau namanya dicemarkan di surat kabar. Itu awal-awal beliau membuka musopahah. Namanya dicemarkan di surat kabar. Dibuat oleh wartawan dalam surat kabar sampai Abah Guru dituduh bajual agama. Karena melewati musopahah ada yang sekian jar bayarnya. Difitnah, dituduh, itu disambut oleh Abah Guru dengan lapang dada. Sekalipun kepolisian Republik Indonesia menawarkan apakah kami usut tuntas kasus ini, jawaban Abah Guru, kada usah, inyagin hendak duit jua. Itulah sudah pian. Ya ini memang risiko pohon tinggi. Pohon tinggi itu anginnya daras, lain angin rendah. Cuma terlalu rendah jejak orang. Itu kayak kumpai itu terlalu rendah, lincai orang hari-hari. Itu kumpai. Pohon rendah tuh memang anginnya kada tapi daras, tapi sudah lincai orang alahan badangan angin gitu. Nang tinggi-tinggi itu biasanya anginnya deras pian. Macam-macam fitnah, macam-macam caci maki. Tapi sudahlah pesan guru-guru kita. Kalau kita di tempat seperti itu, kalau posisi kita di tempat kayak itu, sudah biarkan anjing menggonggong, kita tatap bakunyong. Kada usah dipikirkan, biarlah orang menyambat, biarlah apa-apa. Memang manusia tuh kayak itu pian. Rahatan kita miskin, disambati, kita kada bisa berusaha. Sudahnya kita sugih, dituduh begaduh babi ngepet. Sarba salah, miskin salah, sugih salah. Rahatan kita kada babini, padahkan orang kada bisa cari. Sudah dapat bini, padahkan orang talalu cakah pulang, milih bini talalu harat jarupaan bini kayak itu. Terserah kowe, muhan kayak apa kehendak. Ada peduli kan masing-masing babnya toh. Ini kada macam-macam diwada. Kayaknya bila sudah kawin bini kada mau batianan sambati orang pulang tak. Udah bisa maulah kah aja. Bukan urusan kada bisa maulah, Allah kada menitipakan kayak apa. Mun maulah tuh tak ulah terus. Cuman kada mau jadi kayak apa. Sabar, kada kawai. Ini hak mutlak Allah Ta'ala memberi inak ini. Hak mutlak Allah. Kita sebagai hamba kada kau memaksa. Bayangkan Nabi Zakaria. Sekelas Nabi Zakaria, lain Ustadz Zakaria. Sekelas Nabi Zakaria, saban hari memintalan Allah, Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warizin. Ya Allah, jangan pian biarkan ulun hidup sorangan, beri ulun ahli waris. Berapa puluh tahun hanyar kabul. Berapa puluh tahun Nabi Zakaria berdoa, hanyar diberi anak ismuhu Yahya. Ngarannya Nabi Yahya. Puluhan tahun berdoa hanyar kabul. Kita Nabi kada, wali kada, napa-napa kada, hendak menggesak Tuhan lah. Oh ya Allah ya Rabbi, sudah 10 tahun dah aku kawin dah jadi bisi anak. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Tapi belum juga mendapatkan putra. Ya, lu sahotel lakiannya, jangan kau sedih, jalakian. Jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Oh ya, 10 tahun dah berumah tangga kada beranak, karena memang kita kada bisa mulah anak. Kita nih syariatnya aja, masalah bisi kada bisi itu urusan Allah Ta'ala. Tak kena bisi anak pulang, bejurut keluar anak, wada orang pulang. Salah pulang toh, kada beranak salah, terlalu banyak bisi, kawaju gajah bari makan aja. Situ kamu lah rezeki. Sedangkan Allah sudah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kada ada sesuatu apapun yang melata di muka bumi, berjalan di muka bumi, pasti rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Mau pian cari, mau kada dicari, rezeki pasti sampai ke pian. Pasti sampai. Adalah nang kada becari besi rezeki. Banyak ular tampukong contohnya. Tahu lah biar ular tampukong. Di negara ini sudah ada sekolah. Di Kalua ada ular tampukong. Ular tampukong tuh hijau warnanya, tapi lain ular pucuk lain. Hijaunya kalas, hijau kubes. Belilit di batang pohon rambutan. Itu tadung paling pangulir.
Ada bisa bercareng itu. Belilit, guring gawinnya, tapi hebatnya tawakalnya kepada Allah 100%. Pokoknya bila tadung tuh kelaparan, datang burung pipit atau burung suit baparak. Baparak muntongnya, kap ukangnya. Itu hebatnya biar ular tampukong tuh. Makanya sampai ada nama ngaji kesugihan ular tampukong. Ada nama ngaji gitu. Jadi ditangkapnya tadungnya, dilalanya, minyaknya itu dibacakan mantra-mantra yang bersekutu dengan jin kafir, lalu minyaknya tuh dipalitakannya ke orang sugih. Di bilanya berjalan di pasar, tangannya ini berminyak. Hati bila bersalaman wan sidin tak palit langsung aja tuh monjok ATM, monjok duit, monjok emas. Tapi insya Allah orang nama gawe itu mati jadi hantu bian. Wah ini halin dah, ular tampukong tuh halin dah ini. Ngerti loh halin. Jarang halin tuh kadang mengerti kah? Halin tuh jarang maksudnya. Jarang ada ini tadung tuh kada tapi keluar lagi entah musnah kan entah apa ada tahu aja. Mudah kayak gaib juga tadung itu. Cuma ulun pernah melihat inya belilit belingkar di pohon rambutan kami itu bahari. Ya kalau ulun tahu bacaannya mau ulah. Ada tahu pembacaannya lah cuman ujar-ujaran orang aja. Secara bersalah manusia nih diwada terus. Apa aja diwada, apa aja disambati. Ini manusia memang kayak itu. Ada komentar pedas, ada komentar nyaman. Ini sudah lumrah lah manusia. Makanya ingatlah kita kisah Sayyiduna Luqman Hakim dengan anak Sidin. Luqman Hakim pakai keledai lawan anaknya. Berjalan Sayyiduna Luqman berkeledai. Sidin berbuat di keledai, anaknya nang menarik. Lalu di kampung, ya ada orang kampungnya nyambati. Ajurang, orang tuha kada bakel. Kakanak disuruh narik. Ura awak nan Tuhan nambah kalah. Jangan kakanak disuruh narik. Diwada orang aja Tuhan aja Sidin kau pulang naik aku turun. Naiknya anak ke keledai. Luqman Hakim menarik. Ditarik oleh Sayyidina Luqman. Lalu di kampung diwada pulang. Jurang kakanak ada tahu di besa. Nan Tuhan disuruh narik. Awak di atas kada bakel jurang ini. Sambati orang macam-macam. Dah aja Sidin naikkan kita berdua. Tunggang berdua keledai nah halus tuh buati berdua lalu di kampung nah jadi orang kada bagal tahu pada orangnya halus dibuati berdua dasar jurang Haji Sidin dah turunan dah kita berdua tarik keledai itu sangat sesekali berjalan menarik nah jurang ada pintarnya kendaraan ada hakon berjalan pahamannya ada bayo wa kanal insanu aktsara syai'in jadala manusia tuh memang hobi protes itu manusia. Apalagi figur kayak Abah Guru itu figur orang-orang tinggi. Pohonnya pohon tinggi. Yang komen tuh macam-macam. Yang menyambati Sidin macam-macam. Yang senang lawan Sidin banyak. Nang kada senang pun ada juga. Ini sudah lumrah kehidupan kita di dunia nih. Jadi kalau kita hidup ada orang ketujuh lawan kita syukur. Ada orang kada ketujuh sabar aja. Kuncinya syukur dan sabar. Itu aja biar syukur sabar. Pasti hidup ini ada mengalami orang kada ketujuh. Jangankan kita nang hina, kita nang awam, kita nang kada ada bisi pangkat napa-napa di hadapan Allah. Sekelas Nabi kita Muhammad insanul kamil. Junjungan kita Nabi besar Muhammad, apa kurangnya Nabi Muhammad? Rupaan paling bungas, kada ada tandingannya, suara paling merdu, kada ada tandingannya, semuaan kekuatan apa aja sesempurna Nabi Muhammad, masih banyak nang kada ketujuh lawan Sidin. Siapa nak ada ketujuh? Orang parak Sidin. Abu Jahal hari-hari tetamu Nabi, hari-hari aja mau lawan Nabi. Abu Jahalnya tak pandang punggur terus bang. Nang maharap akan Rasulullah datang berdiam di kampung orang Madinah. Jauh. Orang-orang Makkah Nabi Muhammad cungkung-cungkung di sana malah dimusuhi. Inilah sunnatullah. Maka pesan kepada para ulama-ulama sekalian. Siapa-siapa yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, ketahuilah bahwa apabila kita mengalami kebencian dari sekelompok masyarakat ada nang kada ketujuh lawan kita, itu sudah sunnatullah mulai zaman Nabi Muhammad SAW. Kada usah diherani, terusakan ampun kita. Yang penting kita tetap berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Terusakan ampun kita, biar anjing menggonggong kita tetap bakunyong tadi. Diubah pulang pepatahnya supaya sama pada ong hujungnya. Rajin kapilah tetap berlalu jadi gini dirubah pulang supaya biarlah kita berkunyong pulang kayak itu.
Nah hadirin sekalian, jadi Masya Allah luar biasanya Abah Guru sanggup melakukan yang diatur oleh Nabi kita, ahsin ilaman asa'a ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Sanggup Nabi kita. Kita bang, sanggup lah ya. Kita kadang-kadang banyak nang kada lulus di sini, banyak kada lolos pian. Kita banyak mengeluh, kita banyak putus asa, bahkan kita berencana hendak membalas. Waktu dijahati oleh orang lain, kita hendak membalas. Ini kebiasaan kita dah. Apalagi tahu pahwalwan binian pian. Bahaya tahu pahwalwan binian nih. Bahaya banget. Aku aja nyambini coba akan kata pahwalwan aku nih. Bila mulai sekali bahwal tempat sampai ke mati. Ngaleh tapah walun binian. Ngaleh tapah wal. Sebujurnya kalau bibinian nih hendak berpikir, jasa laki jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Jasa laki pian lebih banyak daripada kesalahan laki pian lawan pian. Masa kesalahan yang sedikit pian ganal-ganalkan? Jadilah seorang istri yang bisa menerima keadaan suami. Tampulo. Jangan lagi lawan laki, laki itu salah diwawak kasih itu kamari. Disambati mulai nang wadi buruk wadi tarap mendaiti wadak nang tahun 90 85 habis dikeluarkan. Jangan kayak itu. Ingatakan jasa laki lebih banyak daripada kesalahannya. Sebuting dia kesalahan laki nek kawin kada pada. Sebuting itu juga bang salahnya kawin kada pada. Soalnya ketahuan, amoknya luar biasa. Kada amjanya laki aku nih jadi kawin tahu kada dasar pancirian kona. Di tangan kanan nih ada ciri bebini dua kayak apa lagi? Aku betakon lawan orang nak ahlinya dasar bujur ada cirinya. Oke kalau pian ada. Aku di tangan kiri ada ciri bunuh laki. Jurnya bini. Mendinto aja laki aku nyarah. Udah gitu. Ya Allah bibinian ningalih benar pian. Ya Allah apalagi ibu-ibu perlu pian ketahui wahai ibu-ibu sekalian. Jangan sarik belah lan ulun. Ulun menyampaikan fakta dan realita yang berbicara. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1400-an tahun yang lalu pernah berucap, inna min asyratis sa'ah, di antara ciri mendekati kiamat Nabi menyebut pertama ayyur fa'al ilim, ilmu diangkat, wa yadhharal jahal, kejahilan merajalela, nampak di muka bumi, wa yabshuwaz zina, zina tersebar di mana-mana, wa yushrabal khamar, dikonsumsi arak di mana-mana. Lalu Nabi menyambung, wa yaksuran nisa, banyak bibinian mendekati kiamat. Wa yaqillar rijal, sedikit lalakian, hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid, sampai berbandingannya satu laki-laki banding 50 bibinian. Ini loh kenyataan di akhir zaman. Banyak binian pada lakian. Banyak bibinian pada lakian bu ibu. Dan inilah yang kemungkinan besar menjadi celah kenapa yabshuwaz zina bisa terjadi. Kemungkinan karena kebanyakan bibinian di alam ini. Kemungkinan karena bibinian banyak yang kada terpakai. Itu yang menyebabkan itu. Nah oleh karenanya para peneliti sebagian menyebutkan untuk meminimalisir perzinahan di muka bumi, maka dianjurkan kepada setiap laki-laki memiliki istri 4 orang. Itu ibu. Allahumma salli ala Muhammad. Tuh nang Mbak Ampik tuh laki siapa tuh? Pinan duwe laki siapa nang Mbak Ampik? Oh udah tahu lah. Ini fakta yang berbicara ibu-ibu. Pian jangan marah lawan ulun. Ulun hanya menyampaikan keadaan perkembangan zaman sekarang ini. Maka kalau pian mendukung visi dan misi kami sebagai laki-laki, memiliki istri 4 orang, insya Allah bu ibu, anak cucu kita selamat daripada zina. Insya Allah. Oh, ada nama tinggi kada guru aja. Langsung protes saja toh. Kada guru aja. Ada ulun madahkan bener. Masalah pian narima kadanya terserah pian. Ulun madahkan wara. Bah ni ulun bulik.
Allah, pokoknya bu ibu ini paling sensitif dah bila sudah kisah nang kayak itu, iya dah kayak itu. Ulun guru mun kada baduit masih kawa menyandang. Tapi mun sudah dimadu oleh laki, kayak itu langsung aja protes. Jam berapa dah? Berapa menit lagi asar? Hah? Berapa? Sejam. Separapat. 25 menit lagi. Pokoknya bila asar ampihan 25 menit lagi dari sekarang. 5, 10, 15, 20, 25. Berarti jam tangan ulun sampai ke jam 4 lewat 10 menit. Nah hadirin sekalian, mana kisahnya tadi ya? Itu tadi, bisa kayak abah guru, bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Masya Allah, luar biasa. Habib Ali sahibul maulid itu bila hendak guring sidin baca doa. Setelah beliau baca doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi kita, beliau mengatakan terakhir di ucapannya sebelum guring, Allahumma samih ila man asaa ilayya. Ya Allah, hapuskan kesalahan orang yang berbuat salah lawan aku. Itu Habib Ali setiap hendak guring kayak itu. Samih ila man asaa ilayya. Ya Rab, hapuskan kesalahan orang yang berbuat salah lawan ulun. Bayangkan ini akhlak orang wali. Makanya pian kalau hendak cepat jadi wali, pian berbuat baik lawan musuh. Pian tata memusuh di warung traktirnya makan guguduh. Guguduh lah, tahu lah guguduh. Cakuduk, tahu cakuduk. Cakuduk, jalabia. Gumpal pisang. Itu cakuduk. Orang Samarinda palir kambing. Pian kada percaya datangi ke Samarinda. Bila cakuduk tuh ngarannya palir kambing. Itu di Samarinda, ya Allah, rame bener guru, japian makan ka palir kambing. Hah? Palir kambing ini bang guru aja. Cakuduk palir kambing. Ya Allah ya Rabb. Nah ini abah guru, sosok yang selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada beliau. Pernah juga kita mendengar cerita ada seseorang yang dikategorikan alim lah, mahapak lawan sidin. Menyambati lawan sidin, kedengaran oleh telinga sidin, langsung disusunkan duit, disuruh anak murid sidin mengantar kepada guru tersebut. Itu abah guru. Sayyid Muhammad Al-Maliki kayak itu juga. Pernah dicela oleh seorang imam yang memiliki paham Wahabi. Si imam yang Wahabi ini mencela Sayyid Muhammad Al-Maliki itu ahlul bid'ah, ahlul syirik, ahli. Pokoknya nak ada baik. Dicaci maki di dalam buku dari cover halaman sampai halaman pertama sampai halaman Pak isinya mencaci maki kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Setelah beliau mendapati buku itu sampai kepada beliau mengatakan, "Khadam, susunkan duit 1 tas." Disusunkan duit real itu 1 tas. Oh, Sayyid Muhammad Al-Maliki itu sugihnya kada gegembangan pian. Itu tukang ojek lawas mau ojek di Mekah, wadah kami berdiam sakampung lan ulun. Aku jesidin rancak mengantar jamaah ke Rusaifah di tempatnya Sayyid Muhammad. Itu duit real besusun di Higalawang. Besusun, bertumpuk-tumpuk duit real. Siapa tukang ojek datang bawa tamu, tinggal juhud aja. Juhud, ambil berapa nang hendak dijuhud terserah. Itu sugihnya Sayyid Muhammad. Adalah orang wadah kita wani mendak duit hintang lawang. Ada kawa di andak pian tumat dihilang bawa kanakan mau wifi. Kanakan diminta duit mah aja mau wifi tulakan main game-nya. Ini bang sudah zaman wahini ngalih hai. Susun akan sidin duit 1 tas. Selesai menyusun tulak ke Madinah. Nang mencaci maki itu imamnya ada di Madinah. Ulun kada nyambat ngaran karena menjaga kode etik jurnalistik. Didatangi sidin ke rumahnya, langsung dikatakan, "Wahai imam, saya berterima kasih kepada anda karena telah mencaci Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ini uang untuk anda, penghargaan untuk anda mengarang buku yang sedemikian hebat tersebut." Langsung nang si imam dapat buku ini menyasah sampai keluar. "Hal anta Muhammad Al-Maliki?" Kada di sahuti sidin. "Ranai Sayyid Muhammad." Terus beliau berbuat ke dalam motor. Ana yakin bahwa ente Sayyid Muhammad Al-Maliki. Langsung sidin tolak. Dah selesai, khalas, dah ada urusan. Nah, nang kita lihat di situ bagaimana Sayyid Muhammad Al-Maliki membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Kalau kita kawa mengamalkan itu pian Allah, insya Allah lakas jadi wali.
Nya akhir zaman ini jadi wali hendak tahajud lapah. Lapah banyak orang namperai tahajud saben malam. Hendak berzikir puluhan ribu ngalih. Beda dengan zaman dulu. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari bacaannya la ilaha illallah 25 ribu. Salawat 25 ribu. Ya Allah 25 ribu. Baca Quran sembahyang tahajud 20 juz, sembahyang duha 10 juz. Itu di zaman Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi zaman kita beramalan kayak itu kada mungkin bisa. Karena banyak nang ma'aur. Kada tipe HP nama aur. Paling banyak HP. Mun orang bahari nama aur paling bini lan anak. Oh iya baya hendak juga ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sini nyambini hendakkah? Nyambin dia jadi baca Quran tutup Quran. Paling nyambini nama aur. Tapi kalau ini HP nama aur macam-macam banyak nama aur. Jalan hendak mendekatkan diri kepada Allah uyuh benar. Maka salah satu cara yang cepat mendekatkan diri kepada Allah berbuat baik kepada musuh. Lakas pian diangkat jadi wali. Lakas benar berbuat baik kepada musuh. Tapi ngalih diamalkan pian. Ngalih. Al Habib Omar bin Hafiz pernah diceritakan tanah beliau diambil orang. Orang ini mengaku-ngaku tanah ini ampun kami. Tanah ini ampun kami. Padahal sertifikatnya ada di tangan Habib Omar. Tapi apa kata Habib Omar? Salim, biarkan Sidin Mani anak Sidin kan. Salim, biarkan orang itu mengambil tanah kita. Toh tanah kita nang lain masih ada. Biarkan orang lain mengambil. Padahal jelas-jelas tanah toh ampun Sidin. Jaka Sidin hendak mengarasi bian, menang ampun Sidin. Tapi itulah akhlak orang soleh. Akhlak orang wali. Kayak itulah sudah. Bagaimana Habib Umar ditempa oleh wali-wali yang luar biasa. Siapa gurunya beliau? Wa minhum Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah mencetak banyak para aulia. Termasuk diantaranya yang dimasyhurkan Allah ke seluruh dunia zaman sekarang. Sayyidil Imam Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Masyhur beliau. Salah satu gawian Sidin pun menuruti kelakuan salafnya, yaitu berbuat baik kepada musuh. Itu dicontohkan pian oleh orang-orang dulu. Allah luar biasa. Pernah kita mendengar ada cerita seorang Habib yang hari Jumat sudah tulak, hendak tulak ke masjid, baju serba putih. Ini sunnah di hari Jumat kan. Hendak baju Jumat tuh serba putih, sunnah. Habib Umar rajin tuh kadang-kadang Sidin putih sebukuan, sandal putih, gamis putih, tapih putih, mislah putih, kopiah putih, imamah putih, rida putih, tongkat putih, cincin matanya putih. Sidin mengamalkan sunnah. Jangan sampai artinya kita berucap, ayo kita mengamalkan sunnah di hari Jumat. Kenyataannya hatibnya pun baju batik. Kan protes orang kayaknya. Siapa melarang? Kada depang nang melarang, cuma menyalahi sunnah. Mestinya jangan pakai batik hari Jumat, khusus baju putih. Kayak namun di lain marah, hendak bebatik kada ada jadi masalah. Iyalah, Jumat khususon warna putih. Nah, si Habib ini sudah berbaju putih semuanya, serba putih. Tiba-tiba di jalanan beliau dari lantai 2 ada orang membuang bekas limbah mandi. Bekas apa ngarannya nih? Bekas mandi, bekas bebersih, bekas baudu. Raw ditumpah di lulungkang. Lulungkang ngerti lah? Jendela. Oleh karena mengerti lulungkang. Sampai orang negara kadang ngerti di lulungkang. Namun bahasa Arabnya nafidah. Nafidah itu jendela. Bahasa Arab nasional. Tapi kalau bahasa Arab pasar, takoh. Orang Arab membaca qaf gab tagah. Iftah itu bahasa Arab buka oleh kamu hai laki-laki secara nasional. Tapi kalau bahasa Arab pasar fuku tagah. Bukalah hai khaddam laki-laki akan jendela. Kalau pembantunya bibinian barisnya kasrah. Ada yang berani baca? Kalau lalakian fuku tagah. Kalau binian barisnya ke bawah. WL amarnya. Ada yang berani membaca? Ada nawani baca? Katulahan pian baca ngento. Kayak seorang keluar di mana bahari.
Jaka keluar di pohon binjai marahah na nyambat gitu. Bujuran tuh bahasa Arab pasar kayak itu takone dah guru-guru nang lawas diam di Makkah. Takone bahasa Arab pasar belain lawan bahasa Arab nasional. Talain sedikit. Ya itu nah supaya tahuner supaya tahu wara Jadi mau ada orang nyambat takoh-takoh tagah-tagah tuh dasar ada bahasanya. Kami bahari di pondok mahapal sehari 2 kosakata. Yang Arab nasional dihafal, yang Arab pasar kami hafal juga. Cuma itulah kita orang Benua. Kekurangannya kita orang Benua, hafal bahasa Arab tapi membahasakan tidak terbiasa. Sehingga kita bila batamuan lah orang Arab nganga. Apalagi Arab nih pandirnya nang babungkal-bungkal, ya dah. Ada bacang kawa. Ada kawa maham lagi kira. Naam warai lagi dah. Ada tahu lagi babungkal-bungkal pandirnya. Namunnya nang jelas kan kawaja begegematan kayak itu nah kawaja. Rami aja lah orang Arab nih bapandir. Bila kada tahu pada la adri selesai. Aku kada tahu saya sidin lagi bapandir kayak apa kah. Amun ulun rajin kada tahu ulun pancing si Arabnya. Ulun pancing bedahulu. Ulun nih menyurungi buah limau. Kada ingat lagi bahasa Arabnya. Ulun surungi ya. Nah, aja ulun nyurungi. Mahada ya Syekh, ulun takune, mahada aja ulun mancing sidin bedahulu. Awak kada tahu bahasa Arab jadi ingat lagi. Mahada ya Syekh. Oh, hada bertukal ya Ustaz. Oh, naam, bertukal. Tahu dah kita dipancing bedahulu. Ya temunnya kada kayak itu pian ketahuan Arab pada bungul kita. Ini supaya bungul kada ketahuan kayak itu nah, dipancing bedahulu. Pakai politik juga mandiri orang Arab. Ulun surungi lontong ya nganga orang Arab jadinya. Mahada ajanya. Apa ini? Melihat segitiga berkuah. Bingung Arab. Ulun kada tahu aja bahasa Arabnya apanya. Dia sudah jawab seadanya. Hada lontong. Lontong ya Ustaz. Naam. Lontong. Hada lontong. Wa lontong minar Rus ya Syekh. Oh, naam. Minar Rus ya. Kef daugu. Bagaimana rasanya? Oh, ajib. Oh, enak itu. Oh, enak aja orang Indonesia. Orang ajib. Masya Allah, tayyib jiddan. Oh, nyaman benar rasanya aja. Baya kita hendak nuruti, napa jurang rasanya? Oh, enak. Enak tuh bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Enak. Yang bergayanya benar. Enak. Oh. Kehendakan gaya Arab juga rupanya lah. Orang Banjar ni harat juga mulah bahasa Arab ulahan wa qallat saumantah manis saumasak aja orang Banjar. Tahu wai orang mulai bahari qallat saumantah, tahu wai pada kalat saumantah tu. Manis saumasak. Masya Allah. Idza kana al-awaqu rinqutan aw sinqalan aw saqitan aw qaturan aw kasamutan fa ubatuhu bil urud. Itu lengkap anunya i'rabnya lengkap tuh bukan pondok tahu benar tuh. Idza kanal awaqu ada isim kananya ada rinkutan jadi khobar kana. Au atop sinqalan qaturan qasamutan saqitan. Fa ubatuhu bil urud fa jawabnya nih ubatuhu mubtada. Fa ubatuhu bil urud ba jar majrur jumlah jadi khobar mubtada. Oh, Masya Allah. Lengkap i'rabnya. Laisal fata bila sangkadi. Tidak dinamakan seorang pemuda bila kada bersangkadi. Ini penyakit anak-anak pondok. Faida gataltum, apabila kalian kegatalan, pagaruha, maka garulah. Lengkap Arabnya, Masya Allah. Ad-dunya jabak, paman tajajak, pakat tajarat. Itu sudah lengkap udah pian bahasa Arab campur Banjar. Saya ikut lagi nah. 10 menit lagi. Jadi Masya Allah luar biasa kayak abah guru inilah Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita hendak lekas jadi wali, yo berbuat baik lawan orang yang memusuhi kita. Hadirin sekalian, abah guru banyak memiliki karomat yang luar biasa. Ada karomat yang telah dituliskan di dalam kitab-kitab yang dikumpulkan murid-murid beliau. Ada pula karomat yang tidak tertulis di dalam kitab. Dan karomat abah guru kada tanggung-tanggung. Masya Allah. Di antaranya beliau bisa yaqadhah dengan Nabi Muhammad SAW. Batamuan baikung dengan Rasulullah. Batamuan baikung dengan Nabi Muhammad. Itu kan pernah diceritakan oleh Ibu Lailah.
mamanya Sayyidi Muhammad Amin wa Ahmad Hafi. Ini menceritakan ketika beliau masuk ke kamar, bau harum di kamar luar biasa. Sekalinya Sidin berucap, hanya rem imbah Sidin bulik. Baginda Nabi SAW masuk di kamarnya Abah Guru, meninggalkan bau harum yang luar biasa. Meninggalkan bau harum nih, yaqadhah beliau dengan Nabi Muhammad. Kita mau mencapai makom yaqadhah asa kada mungkin. Karena muha kita kada baputungan. Kada baputungan muha kita nih. Tapi ya kita tetap berharap lan Allah, mudahan Allah mempertemukan kita dengan Nabi, baik di alam tidur maupun di alam jaga. Tapi sekelas kita sadar diri, mana mungkin kita bisa melihat Nabi dengan yaqadhah karena kebanyakan dosa kita. Ya sudah, kita mintalah dengan Allah, kalau tidak bisa mendapat yang paling tinggi, minimal kita mendapat yang mendekati tinggi. Paling tidaknya kita minta bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di alam mimpi. Paling kada, kalau sudah mimpi dengan Nabi Muhammad, sahih. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Nabi. Siapa yang melihat aku di dalam guring, berarti bujur ia melihat aku, karena syaitan kada kawa menyerupai aku. Sahih pian. Al-Imam Abul Hasan Syadzili rancak melihat Nabi di alam mimpi. Sampai di alam mimpi itu didatangi beliau oleh 3 orang Nabi. Nabi kita Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Didatangi oleh 3 orang Nabi, sampai di Nabi Muhammad di situ bahasa kita model kayak beungah Nabi kita. Musa, hai Isa, adakah di kalangan umatmu yang memiliki orang yang sangat alim? Kadada aja Nabi Musa. Ikampang Nabi Isa, kadada juga. Oh, aku ada bisi. Umatku nang alim, aku ada bisi. Haber, luar biasa, luas keilmuannya. Siapa itu? Dialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Itu dalam mimpi Imam Abul Hasan Syadzili. Ini di dalam manakib Imam Ghazali dijelaskan kisah ini. Kealiman Imam Ghazali langsung diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mimpi nang kayak itu tuh bujur pian. Bujur. Pokoknya mimpi bertemuan Nabi itu kayak apapun kisahnya pasti bujur. Mau kita melihat Nabi sedang duduk-duduk, mau kita melihat Nabi sedang memandiri kita, mau kita melihat Nabi sedang memberi nasihat lawan kita, ataupun cuma sekedar memandang, pasti bujur. Apalagi Nabi bisa memberikan oleh-oleh, apalagi sampai ulama-ulama kita yang ditalkinkan amalan oleh Nabi dalam mimpi. Dilajari nama macam Syekh Muhammad Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Hasani Al-Husaini. Qasidah Aqidatul Awam didapatkan beliau abda'u bismillahirrahmani, itu didapatkan dari dikte Nabi Muhammad di dalam mimpi. Ayo, hebatnya orang-orang dulu. Ada yang ditinggali amalan salawat, langsung ditalkinkan oleh Nabi kita Muhammad. Macam salawatnya Sayyidil Habib Umar, beliau langsung mendapat daripada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa orang-orang yang yaqadhah dengan Nabi Muhammad. Luar biasa rancak bertemuan Nabi Muhammad. Kita kada usah gitu leh kakak itu leh. Cuma berharap ya mudahan dapat. Cuman kayaknya kada mungkin. Tapi kita tetap berharap mudahan sebelum kita mati bisa tamimpi dengan Nabi. Karena ini modal pian. Modal kita. Nabi menyebut man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku di dalam guring, pacang melihat aku di alam jaga. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, beliau mengatakan jaga di situ maksudnya inda sakaratil maut, tatkala hendak meninggal dunia. Nabi akan muncul, Nabi akan datang ketika kita sakarat, tapi modalnya kita harus bermimpi terlebih dahulu di sini. Kalau kita belum pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad, jangan harap waktu sakarat Nabi Muhammad datang menemui kita. Ketika kita sakarat, syaitan beribu-ribu mendatangi kita. Tapi kalau Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah syaitan, maka syaitan pun pasti berjauhan. Jangankan Nabi Muhammad, Sayyidina Umar ibn Khattab bila syaitan tetamu berjauh, apakan lagi gurunya Sayyidina Umar, Sayyidina Muhammad SAW. Tentunya syaitan berjauh. Maka sudah bisa dipastikan kalau orang yang didatangi oleh Nabi waktu sakarat, ia pasti matinya husnul khotimah. Ini yang kita kehendaki.
Walhasil, amun kita ditakdirkan Allah bermimpi bertemu Nabi Muhammad, insya Allah ini merupakan ciri kita termasuk orang yang akhir hayatnya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita berataan kada meninggal dunia, melainkan sudah melihat wajah Nabi Muhammad. Berkat abah guru sekumpul, berkat wali-wali yang lain, berkat para habaib, guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan kita berataan kada meninggal dunia melainkan sudah memandang wajah Nabi Muhammad. Kada meninggal dunia melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kada meninggal dunia melainkan sudah pernah bermimpi melihat Nabi Muhammad. Apakan lagi ya Rabb, engkau berkenan menganugerahi kepada kami bisa ya Allah bertemu dengan kekasih engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat majlis hari ini Allah Ta'ala jadikan ini wasilah penghapus dosa-dosa kita, menjadi wasilah pengkabul hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan berkat majlis haul hari ini kita berataan beserta anak cucu kita dicatat sebagai orang yang selamat dunia sampai akhirat, selamat daripada fitnah syaitan, selamat daripada fitnah zaman. Mudah-mudahan kita berataan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga bi ghairi hisab, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dikumpulkan dengan yang mulia abah guru kita, abah guru sekumpul. Mudah-mudahan doa kita hari ini semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada minni, inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ridha, minta halal, minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.